Di video kali ini kita akan mulai membahas gimana caranya profit dari trading forex dalam waktu 30 hari. Perlu diingat teman-teman, video ini nggak bakal cocok untuk kamu yang cari cara profit trading dalam waktu yang cepat. Dan video ini hanya cocok untuk orang-orang yang berpikir long term. Kalau kamu berpikirnya dengan nonton video ini kamu bisa langsung profit, sebaiknya kamu nggak usah nonton video ini. Karena ngebuangin waktu kamu aja. Kita akan masuk ke pembahasan mindset. Dalam trading, kita perlu punya mindset yang benar. Kenapa kita perlu punya mindset yang benar? Salah satunya adalah biar cara trading kita itu akan lebih baik setiap harinya. Biar kita nggak selalu melakukan penurunan skill setiap harinya. Sekarang pertanyaannya adalah apa mindset yang benar itu? Kalau aku menganggapnya teman-teman, trading ini adalah sebuah bisnis. Itu dulu. Kita pikirkan ini adalah sebuah bisnis yang jangka panjang. Bisnis itu ketika dibuka itu nggak langsung menghasilkan teman-teman. Dan juga untuk kita membuka sebuah bisnis itu perlu persiapan yang benar-benar matang. Kalau kita ingin menjadi sesuatu yang something big itu nggak bisa persiapannya biasa-biasa aja. Pasti persiapannya juga luar biasa. Dengan kamu mempunyai cara trading misalkan deposit $10, kamu ingin menghasilkan uang $100, itu sudah mirip banget jadi seorang penjudi. Ngapain? Bisnis nggak kayak gitu teman-teman. Bisnis, kalau kamu mau menghasilkan misalkan $1000, kamu mungkin akan memiliki modal yang lebih besar dari itu karena kita tahu bisnis dengan profit sekitar 30% itu udah cukup banget. Bisnis dengan profit yang setiap transaksinya ada 5% itu udah cukup banget. Nah pertanyaannya, kenapa orang-orang bisa modal $10 pengennya mau jadi $1000? Itu udah salah satu bisnis yang gak sehat banget. Gak bakal long term bisnis-bisnis yang kayak gitu. Itu hampir lebih mirip sebagai seorang penjudi. Nah sekarang gimana caranya biar kita bisa punya mindset yang benar terus-menerus? Sekarang kamu harus lihat kondisi keuangan kamu dulu. Apakah kondisi keuangan kamu sekarang lagi kurang? Apakah kondisi keuangan kamu sekarang lagi menengah? Atau kondisi keuangan kamu lagi super duper mantap? Nah, kalau lagi kurang, itu artinya sorry to say masih miskin. Berarti kamu belum cocok banget untuk bisa trading dengan akun real. Karena buat apa kita trading kalau untuk hidup aja kita masih kurang? Sedangkan trading kita mikirnya adalah sebuah bisnis. Bisnis itu perlu modal yang lumayan teman-teman. Kita nggak bisa mau menjadi something big kalau bisnis kita kalau profit diambil, kalau profit diambil, kalau profit diambil. Paham ya teman-teman? Kita harus menggulung modal itu biar menjadi something big. Nah, gimana kalau udah menengah dan udah kaya? Nggak apa-apa. Kamu boleh dengan akun real. Asalkan itu uang emang nggak diperlukan buat kebutuhan sehari-hari. Nggak apa-apa misalkan kamu pakai 50% tabungan kamu. Tapi ingat, itu harus yang nggak dibutuhin. Kebutuhan hidup kamu emang harus cukup dulu. Gimana kalau kita masih miskin? Gampang teman-teman. Caranya adalah kamu harus punya penghasilan dulu. Kamu harus punya pemasukan yang lumayan. Itu nanti ditabung. Setelah ditabung, dikumpulin sambil kamu asah skill trading kamu. Nanti kalau udah sip, udah yakin, itu baru kamu deposit. Boleh banget. Atau kamu bisa pilih cara yang kedua, yaitu dengan prop firm. Kamu bisa jadi pandit trader. Kamu bisa dimodalin oleh perusahaan-perusahaan. Tapi syaratnya ya tentu aja kamu harus disiplin dan punya skill trading. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu temukan satu metode yang cocok untuk kamu. Saran aku, metode itu jangan banyak-banyak. Pertama, kamu hanya perlu fokus ke satu metode trading. Pilih yang benar-benar menghasilkan dan tentu aja sebaiknya itu simple. Biar apa kita pilih yang simple? Adalah biar backtestnya nanti mudah. Biar kalau lagi backtest kamu nggak bingung, kamu nggak abu-abu. Ini metode aku atau bukan ya? Ini metode atau ini harus entry atau enggak ya? Nah, pilih yang benar-benar baku. Contohnya teman-teman, double top. Double top itu kan baku banget ya. Ada satu top dan terjadi top yang kedua. Nah, di situ kamu bisa entry. Nah, itu baku teman-teman. Yang bisa dilihat jelas, oh ini double top, berarti kamu bisa entry. Jangan yang cuman kamu sendiri yang lihat kayak gitu tuh. Yang kayak, oh ini menurut aku pola ini. Tapi kata orang lain, mana ada pola kayak gitu. Nah itu abu-abu namanya teman-teman. Atau ketika kamu lagi backtest, kamu sendiri kadang bisa bingung.
mana ya pola yang benar, mana ya pola yang benar. Nah, itu sebaiknya jangan pakai yang kayak gitu. Nah, nanti ketika kamu udah mengetahui metode yang cocok sama style trading kamu, kamu akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu seperti pembahasan kita kali ini adalah backtest. Backtest itu adalah salah satu faktor terpenting untuk kelangsungan dari bisnis trading kita ini, teman-teman. Dengan backtest, benefit yang aku tahu aja nih ya, benefit yang aku tahu itu salah satunya adalah meningkatkan kepercayaan diri. Itu jelas banget, teman-teman. Dengan kita punya data backtest, dari yang aku rasakan, aku tahu probabilitas dari metode yang aku punya. Misalkan, di risk rasio 1:3, aku punya win rate di sekitaran 35%. Dan itu oke banget, teman-teman. Kemudian aku juga tahu konsekutif profitnya. Aku tahu konsekutif lossnya. Dengan kayak gitu, aku akan bertahan ketika badai menerjang. Misalkan, konsekutif loss metode aku adalah di 6 kali beruntun. Nah, kemudian aku pas akun real menemukan 4 kali beruntun. Aku biasa aja, teman-teman. Tingkat kepercayaan diriku luar biasa. Kenapa? Karena memang di data menunjukkan 6 kali loss beruntun. Jadi nemuin 4 kali loss beruntun itu nggak apa-apa, nggak goyah. Tapi data backtest itu rata-rata 90% akurat, teman-teman. Asalkan cara backtest kamu juga bagus, juga luar biasa disiplin. Ingat, untuk backtest itu perlu sebuah yang namanya journaling. Kalau kamu mau cara jurnal yang bagus, kamu bisa cek link di bawah dan itu dari backtestnya Traders Family. Itu bagus banget, teman-teman, sampai semua data berapa profit per tahun, per bulan, dan lain-lain itu ada di sana. Kamu bisa klik link di bawah ya. Oke, selanjutnya kita masuk pilih pair terbaik. Ingat kata-kata Bruce Lee, teman-teman. Aku tidak takut kepada orang yang melatih 10.000 tendangan hanya satu kali. Tapi aku takut kepada orang-orang yang melatih satu tendangan tapi dilatihnya 10.000 kali. Paham ya, teman-teman? Kalau dia punya 10.000 jurus, tapi dia cuman tahu aja, itu biasa aja, teman-teman. Tapi kalau dia punya satu jurus dan dia tahu banget, dia jago banget di jurus itu benar-benar mematikan, teman-teman. Jadi, saran aku, kamu perlu memilih pair terbaik yang cocok sama kamu. Kamu perlu tahu, kamu perlu punya chemistry dengan pair itu. Kalau memang satu pair kedikitan, kamu boleh pilih 3 pair, teman-teman. Salah satunya, kayak aku untuk metodeku yang breakout, itu aku pilih DXAU USD dan GBP JPY. Tapi kalau pair yang santai-santai aja, aku pilih yang masih masuk akal, contohnya AUD USD. Nah, teman-teman, boleh pilih pair yang disukainya masing-masing. Entah USD CHF, entah Euro USD. Boleh banget, teman-teman. Yang penting kamu tahu nih, kamu kayak ngerasain chemistry sama si pair-pair itu. Lanjut, teman-teman, ke risk management dan risk reward ratio. Risk management itu salah satu faktor terpenting agar kita bisa bertahan di trading forex. Cara atur risk management itu sebenarnya nggak sesulit itu. Tapi untuk pemula mungkin sulit karena akan menghitung lot dan lain-lain. Itu hanya berhubungan sama jarak antara entry, stop loss, take profit, dan gimana cara kita atur lotnya. Nah, saran aku, teman-teman, untuk risk management yang masih masuk akal dengan modal yang minim, misalkan di bawah $1.000, itu boleh pakai di 1%. Tapi kalau memang modal kamu udah lumayan, contohnya kita pakai akun Propperm yang $5.000. Kita bisa pakai risk di 0,5% setiap transaksinya. Kemudian ini juga akan berpengaruh dengan yang namanya risk reward ratio. Risk reward ratio, kemarin aku ada baca di thread, ada seorang perempuan yang ngomen, kalau risk reward ratio 1:1, itu kayak menukar satu mobil dengan satu mobil nggak sih, katanya. Ah, iya juga ya, kataku. Bener. Ya, memang risk reward ratio kayak gitu. Kalau kita pakainya di 1:2, berarti kita menukar satu mobil dengan kemungkinan berhasil di 2 mobil. Kemudian kalau 1:3, ya kayak gitu juga. Kita meresikokan satu mobil, tapi kita bisa mendapatkan 3 mobil, teman-teman. Nah, kebetulan untuk pola yang aku pakai, itu rata-rata risk rewardnya di atas 1:1 semua. Aku pakai di 1:2 dan 1:3. Silahkan dipilih, teman-teman. Nggak apa-apa sebenarnya kamu meresikokan satu mobil untuk dapat satu mobil, tapi kamu perlu punya win rate yang lumayan. Sekitar di atas 52% untuk benar-benar profit. Kalau
aku makainya di 1:3, risk reward 1:3, itu win rate di 35% aja udah profit banget teman-teman. Jadi kalau memang kamu ngerasanya kamu nggak jago, minimal banget kamu jago di risk management dan risk reward ratio. Paham ya teman-teman? Oke, selanjutnya kita bahas tentang psikologi dan mental yang matang. Ini yang paling berpengaruh teman-teman, dan sorry to say, untuk psikologi dan mental yang matang itu nggak bisa hanya dari video ini. Tapi psikologi yang matang, mental yang matang itu perlu latihan yang panjang teman-teman. Kamu perlu dihantam market dulu, kamu perlu dihantam consecutive loss dulu, kamu perlu dihantam oleh drawdown dulu. Dengan kayak gitu nanti mental kamu akan tertempa sendiri. Contohnya, kadang aku plotting profit sampai hampir TP, kemudian balik lagi jadi SL. Nah, itu salah satu sebenarnya pembentukan mental, teman-teman. Atau kena loss beruntun di 6 kali beruntun, nggak ada profit sama sekali. Itu juga salah satu pembentukan mental, teman-teman. Apakah kita mau menyerah di sana? Apakah kita mau emosi di sana? Atau kita akan tetap disiplin dan konsisten dengan rule trading kita? Itu aja, teman-teman. Nanti on the long run, mental kamu akan badak dengan sendirinya. Dengan sering banget dihantam badai kayak gitu, itu bakal badak dengan sendirinya teman-teman. So, nggak ada yang perlu dipelajarin sebenarnya dari psikologi dan mental. Paling kamu cuman belajar gimana cara menenangkan diri, gimana cara meditasi, gimana caranya stop ketika terjadi loss beruntun. Untuk menguatkan mental itu nanti akan kuat dengan sendirinya setelah dihajar market. Oke, yang selanjutnya teman-teman, kamu perlu yang namanya forward test. Forward test ini adalah tahap terakhir dari semua pembahasan kita. Jadi, ketika semua yang kita bahas tadi udah kamu lakukan, udah sip semuanya, udah checklist semuanya, sekarang kita akan masuk ke tahap forward test. Forward test sebenarnya pilihannya ada dua. Pertama, kamu bisa pakai demo account, atau yang kedua, kamu bisa pakai real account tapi send. Nah, itu aja teman-teman. Tapi kalau saran aku, kalau nggak ada duit, pakai demo nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada duit, ya pakailah send. Pakai di 10.000 sen sekitaran 1,6 jutaan. Nggak apa-apa. Tapi kamu dapet tuh feelingnya. Gimana rasanya kamu kena consecutive loss, gimana rasanya kamu kena loss beruntun, gimana rasanya kamu kena profit beruntun. Nah, itu tuh teman-teman. Dan kemudian samakan antara data backtest dengan data forward test, itu harus disamakan. Apakah datanya mirip-mirip? Apakah consecutive loss-nya mirip? Apakah ketika kena market yang kayak gini mirip? Nah, itu samain teman-teman. Kalau memang mirip, data backtest dengan data forward test, itu artinya kamu siap menuju tahap selanjutnya. Tapi, kalau memang datanya nggak sama, itu kamu harus revisi lagi data backtest kamu. Apakah benar? Apakah ternyata kamu backtest cuman yang profit-profitnya aja? Yang loss-lossnya kamu skip. Mungkin masalahnya ada di situ. Oke, lanjut. Ketika ini semua udah beres, kita akan langsung masuk ke tahap terakhir, yaitu real account. Real account, seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau memang belum ada duitnya, jangan dipaksa. Kalau memang mau pakai akun send, boleh. Atau kamu bisa beli akun Properm. Akun Properm itu yang paling murah di $5.000, Pandit Next aja sekitar 500 ribuan. Atau di 5% itu di 5% namanya. 5% itu di 800 ribuan kalau nggak salah. Nah, itu murah teman-teman untuk dapetin akun yang gede. Di situ skill kamu akan diasah, kamu akan masuk ke disiplin yang the next level. Kalau memang berhasil, kamu bisa dimodalin. Tapi kalau memang mau coba pakai akun sendiri, nggak apa-apa. Dan semua ini teman-teman sebenarnya kalau kamu lakukan dengan serius, itu nggak mesti nunggu 30 hari untuk bisa jadi real account. Bahkan sekitaran setengah bulan pun udah bisa banget. Tapi perlu diingat, semuanya harus dikerjakan secara runtut. Jangan loncat-loncat, jangan ada yang di skip teman-teman. Mungkin sekian dulu video aku kali ini. Teman-teman boleh komen di bawah mau bahas apa lagi di video selanjutnya. And thank you.